Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, wahai Allah, berkahi majelis ini. Tiada satupun yang hadir ini kecuali hamba-Mu. Jadikan pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Engkau ridhoi, yang menghapus seluruh dosa dan aib kami, yang bisa menambah keyakinan kami kepadamu, yang menjadi jalan sisa umur ini istiqomah, dan menjadi jalan akhir hayat kami husnul khatimah. Lindungi majelis ini ya Allah dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak Engkau ijabah, dan dari amal yang tidak Engkau terima. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ini. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Tidak mantap jawaban. Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Apakah di ruangan ini ada malaikat? Apakah semua yang hadir ini diketahui oleh Allah? Alhamdulillah. Apakah setiap ucapan ini didengar oleh Allah? Dicatatkah oleh malaikat? Adakah yang luput dari pengetahuan Allah? Adakah yang tersembunyi dari Allah? Adakah yang bisa lari dan lepas dari genggaman Allah? Andai kata keyakinan itu ada setiap saat, pasti berbeda hidup kita. Sulit berbuat maksiat. Nikmat ikhlas, nikmat syukur, nikmat sabar, nikmat ridho, nikmat tawakal akan lebih mudah diraih. Hati yang yakin. Itu prolognya Ustaz. Jazakallah khair. Beliau 2 jam dari sini, sama dengan dari Jakarta juga. Bapak Ibu yang baik, dunia ini hanya mampir. Seperti berulang ayat yang dibaca Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kalau saya lihat dari depan, ini wajah-wajah dalam antrian. Antrian dijemput malaikat maut. Semakin hari semakin dekat. Semua sudah dapat nomornya. Kita akan meninggal pada waktu yang pas. La yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan, dimajukan. Tidak ada yang membuat kita meninggal kecuali satu saja. Waktunya tiba, malaikat pencabut nyawa diperintahkan Allah mencabut nyawa kita. Yang kedua, kita akan datang ke tempat kita dicabut nyawa. Jadi saudara-saudara kita yang wafat waktu tsunami, bukan tsunami yang menyebabkan wafat, tapi waktunya tiba. Di tempat yang ditetapkan dan dengan cara dijadikan syuhada. Maka
rasa duka itu harus segera terhibur dengan bahagianya dijamu sebagai syuhada. Jadi yang pertama saya lihat ini wajah-wajah calon mayit, termasuk wajah ini. Ustaz, berapa usia? 42. 42. Saya 63. Sudah pas ini. Tapi ada juga yang meninggal 43, Ustaz. Ya. Jadi harus siap ya. 3 misteri kematian, waktu, tempat, cara. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Ulangi. Tidak punya uang, banyak uang, dihina, dipuji, kurang mantap, dipuji, gagal pilkada, lolos pilkada. Anda di sini wali kota terpilih, ujian. Belum punya jodoh, sudah punya jodoh, kenapa lebih keras? Follower cuma 1, banyak follower, semuanya ujian hidup ini. Sukses itu di mana? Sukses itu kalau lulus ujian. Jadi ahli sorga, itu sukses. Dunia tidak bisa sukses asli. Dunia ujian saja. Makanya jangan suka iri dengan yang rumahnya bagus. Itu sebagai ujian. Keren di dunia, tapi ada yang selanjutnya. Wa ilaina turja'un, kembali nanti semua ke Allah. Jabatan sebentar, pasti berakhir jabatannya, pasti meninggal, dan pasti dihisab di hadapan Allah. Tuh, kalau sudah begini kita tidak akan iri lihat orang lain. Wah, itu mobilnya bagus, di akhirat mobil itu yang akan bikin sengsara. Wah, rumahnya megah bagai istana, di akhirat itu rumah itu yang akan dihisab. Wah, ini jabatannya tinggi, jabatan itu nanti yang akan membuat nelangsa kalau tidak dengan cara yang Allah suka. Apa perbedaan ujian sekolah dengan ujian hidup? Persamaannya ujian sekolah dan ujian hidup dua-duanya untuk mengangkat derajat. Betul? Persamaan lainnya dua-duanya sudah diukur. Tidak mungkin ujian SD pelajaran SMA zolim dan nggak usah dikerjain karena nggak bisa juga. Sama hidup juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah tahu siapa kita, lebih tahu dari siapapun. Allah tahu intelektual kita, keilmuan kita, kondisi fisik, finansial, mental, keimanan. Allah tahu apapun tentang kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Jadi ketika ditimpakan ujian, udah pasti pasrah. Allah tidak zalim. Maha suci Allah dari perbuatan zalim. Jadi kalau kita menderita, pasti bukan karena ujian hidup, karena udah dosis kita. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal,
Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Kok yang gini aja tegang? Iya kan? Jadi yang bahaya bagi kita ujian hidup atau sikap terhadap ujian hidup. Jawab hadirin. Nggak ada bahayanya ujian hidup, semua udah diukur oleh Allah dan untuk kebaikan. Tidak ada Allah zalim ke kita. Yang ada tuh kita menzolimi diri sendiri. Semua perintah Allah adalah untuk kebaikan kita. Allah tidak perlu apa-apa dari kita. Kita disuruh sholat, ya untuk kita. Kita disuruh zakat, sedekah, untuk kita. Allah penguasa langit bumi, tidak perlu apapun dari siapapun. Sayangnya Allah ke kita, maka diberikanlah berbagai nikmat dan cobaan. Dan cobaan itu pun baik bagi kita. Ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan bala. Oleh karena itu jangan cemas menghadapi ujian hidup. Yang dicemaskan adalah kita salah menyikapinya. Perbedaan ujian sekolah dengan ujian hidup, kalau ujian sekolah harus dikerjakan sendiri. Tidak boleh begini, wahai guru yang baik hati, engkau tahu semua soal ini dan juga semua jawabannya. Engkaulah guru penyayang kepada murid. Engkaulah penolong murid-muridmu. Saya serahkan soal ujian ini seluruhnya kepadamu. Jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Apa kata guru? Baiklah, keluarlah dari kelas ini. Kalau ujian sekolah mesti dikerjakan sendiri. Kalau ujian hidup beda. Bagaimana Rasulullah SAW mengajari Fatimah radhiyallahu anha, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang mengurus segala-galanya sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun, terus menerus, ya qayyum birahmatika, dengan kasih sayangmu, rahmatmu, astaghits, tolonglah saya, aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Inilah rahasianya. Makin total kita memasrahkan diri kita ke Allah, makin dibimbing kita menghadapi hidup. Jelas? Ini serius ini hadirin. Jadi selama ini kita babak belur karena sok tahu. Udah bodoh kita ini, jangan tersinggung ya. Udah bodoh banyak mikir. Mau mikir apa? Masalah kita itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Betul? Ulangi, masalah kita apa? Kita semua kita pikirkan, tapi tidak nyantel kepada Allah. Padahal yang Allah sukai adalah zikrullah, tidak ada tandingannya. Allah menurunkan para nabi untuk apa? Untuk umatnya mengenal Allah, untuk umatnya tahu siapa Tuhannya, tahu bagaimana cara mengabdi kepadanya, dan tahu resikonya. Kalau patuh apa, kalau tidak patuh bagaimana? Itu tugas para nabi. Allah turunkan kitab-kitab untuk apa? Memperkenalkan Allah, memperkenalkan jalan hidup bahagia di jalan Allah. Jadi masalah kita terbesar itu adalah tidak mengenal Allah dengan baik. Kebanyakan mikir, kurang. Harusnya bagaimana?
Yang jelas hadirin, kalau mau jawab yang jelas. Harusnya bagaimana? Banyak zikir, kurang mikir. Kata siapa? Jangan ngarang. Mikir itu diperintahkan Allah. Afala tatafakkarun, afala yatafakkarun. Kenapa kamu tidak mikir? Kenapa dia tidak mikir? Insya Allah yang benar adalah begini. Karena otak mikir terus, Pak. Tiap mikir jadi zikir. Ulangi. Jadi kita zikir terus sebab kita mikir terus. Contoh yang sering sekali. Nih, Bu, Ibu. Ibu kan menerima lamaran calon dulu, cita-citanya nikah itu supaya bahagia, betul? Makanya diterima mau dinikahi. Tapi sesudah nikah, ternyata salah satu yang membuat ibu galau, pusing, ribet, siapa? Suami. Yang membuat kurang bahagia siapa, Bu? Tuh, suami katanya. Ini bapak-bapak, walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, demi menikahi dirimu. Rencananya kan bahagia, betul tidak? Sekarang jujur, sesudah nikah, siapa yang paling membuat pikiran bapak pening? Istri. Bukan itu. Bapak pusing karena lebih banyak ingat ke istri daripada ingat ke itu yang bikin pusing, Pak. Ibu juga pusing, lebih banyak ingat suami daripada ingat Allah. Lebih banyak berharap dari suami daripada berharap ke Allah. Lebih takut kepada suami, takut kehilangan suami daripada takut jauh dari Allah. Itu masalahnya. Sama bapak-bapak juga. Lebih takut ke istri daripada takut ke Allah. Benar? Ngangguk, sudah dengar belum cerita? Udah lihat kemarin cerita singa, masih ingat tidak? Belum, Pak. Jadi gini, kalau manusia nikah, orang datang salaman, mendoakan, ngasih kado, itu kalau manusia nikah. Kalau singa nikah, binatang lain tidak boleh datang. Ada singa mau nikah, kucing datang. Singa marah. Ketika mau dipukul, kata kucing, tunggu dulu singa. Saya harus ngomong. Apa? Lalu kucing berbisik. Singa langsung pucat. Apa kata kucing? Singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulu singa, tapi sesudah nikah jadi kucing. Jelas, Ming? Pus, jelas nggak, Pus? Di kantor kita gaya, pulang ke rumah, Pak polisi keren gini, pulang ke rumah pakai seragam kucing. Sama, saya juga mengeong. Kalau orang kenal kepada Allah, tidak lama ingat makhluk. Nih contoh saja ya Pak ya, betapa kita ini bermasalah karena kita lebih ribet dengan selain Allah. Namanya TJR, apa? Telat kembali ke Allahnya. Semua dipikir, tapi tidak nyambung ke Allah.
J-nya jarang ingat Allah. Sedikit aja ingat. Dan R-nya ragu kepada Allah dengan segala janji jaminannya. Itu masalah kita. Itu aja masalah kita. Yang lain-lain gampang. Harusnya bagaimana? C, B, Y, bukan SBY. Cepat kembalikan apapun kepada Allah. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokoknya apapun yang dilihat, apapun yang dipikir, apapun yang dirasa, langsung kembali ke Allah. Karena tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Sering banyak mengingat Allah. Fadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Zikir sebanyak-banyaknya, niscaya engkau beruntung. Dan Y-nya yakin kepada Allah. Yakin Allah Maha melihat. Yakin Allah Maha menyaksikan. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Coba kalau yakin seperti itu, kapan kita mau maksiat? Allah lihat kita terus. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Coba kalau yakin seperti itu, bagaimana kita mau maksiat? Allah menyaksikan, tidak ada yang tersembunyi. Makin yakin kepada Allah, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi Bapak Ibu, inilah sumber masalah kita. TJR, telat ingat kembali ke Allah, jarang ingat Allah, ragu ke Allah. Betul? Harusnya CBY, cepat kembalikan ke Allah, banyak terus menerus ingat Allah dan yakin. Ini kalau sudah didapat, Masya Allah. Baik, kita coba ya, urusan yang dekat-dekat aja, urusan rezeki. Harusnya tiap mendengar rezeki yang diingat siapa? Ulangi, tiap mendengar rezeki yang diingat siapa? Bulat aja. Rezeki Allah pemiliknya, Ar-Razzaq. Cuma Allah pemilik rezeki. Allah yang membagikan kapan, di mana, berapa jumlahnya, siapa yang dilapangkan, siapa yang disempitkan, siapa yang dikerjutan, siapa yang diambil, semuanya adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai yang tadi, sebagai ini nguji sekali saya ini, sebagai ujian. Ini kita muter-muter di sana aja ya. Jadi yang tidak punya uang siapa yang menyempitkan? Uang kita habis siapa yang mengambil? Allah. Sesuka Allah. Elon Musk, kau bagian kaya, kaya dia. Ini bagian sedang, ini bagian seret. Sama, semuanya adalah ujian. Kita nggak usah ribet. Kalau dilapangkan syukuri, naik. Giliran disempitkan, sabar. Giliran diambil oleh Allah, silahkan. Lulus. Tidak usah iri. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Jangankan sesama tetangga, seibu sebapak saja, beda-beda, sesuka Allah. Benar? Jabatan sama, jabatan itu Allah yang membagikan. Surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulk
tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allahumma, ya Allah, pemilik kerajaan, Engkau berikan jabatan, kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau ambil jabatan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Jadi semua jabatan itu Allah yang membagikan sebagai yang mantap, sebagai. Jadi kalau lihat Pak Prabowo, Dek Gibran, nggak boleh nyebut deh ya, itu adalah berat di akhirat. Sebentar saja punya jabatan, tapi tuntutannya berat. Harusnya melihat para pejabat ini orang-orang yang harus kita kasihani. Jabatannya tidak lama, pasti berakhir, pasti meninggal, dan pasti dituntut di akhirat nanti. Enggak bisa apa. Makanya kalau punya tinggal satu doa, doakan para pemimpin supaya takut ke Allah, supaya adil, supaya amanah, supaya selamat. Kasihan Pak. Kemarin saya diajak lihat pendopo, diperlihatkan oleh Pak Gub potret-potret yang berjajar dari mulai orang-orang Belanda. Pendoponya masih awet. Yang tidur di pendopo itu sebagian udahan. Kasihan itu. Yang bule-bule itu pasti bonyok tuh dikubur. Iya, pasti tuntut ya. Kalau nggak beriman, nggak tahu gubernur-gubernur yang dulu selamat atau nggak di kuburannya. Tergantung amalannya. Itu pendoponya masih awet, orangnya udah habis Pak. Dan di akhirat bekal ketemu. Langsung nggak pengen jadi gubernur ya, ha? Udah nggak usah, saudara nggak ada yang nyalonin ya. Halo, kenapa jadi pada melongo gini? Cukup segitu. Jadi jangan takut dengan dunia ini, cuma mampir begini nih. Dah selesai. Udah. Begitu aja. Giliran. Akhirat nanti dituntut. Makanya mumpung acting begini yang benar. Supaya benar sederhana. Fadzkuruni adzkurukum. Ingat ke Allah, Allah ingat padamu. Al-Baqarah 152. Jadi makin kita sering ingat Allah, makin kita patuh ke Allah, nanti Allah menuntun kita. Contoh rezeki ya. Jangan takut tentang rezeki hadirin. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk yang melata kecuali Allah yang jamin rezekinya. Ingat di rahim ibu dulu? Nggak akan ingat. Waktu kita janin rezeki ada tidak? Ini pernah saya sampaikan kemarin di Baitur Rahman. Waktu janin rezeki kita ada tidak? Jawab. Cukup tidak? Mana yang hebat? Janin nyari rezeki, rezeki ngedeketin janin. Jawab. Ayo pakai otaknya. Waktu kita di rahim ibu, kita yang nyari rezeki, rezeki yang ngedeketin kita.
Cukup tidak? Kita mikir tidak? Boro-boro mikir, otaknya juga belum jadi. Rezeki udah ada. Ketika satu sel telur dengan sel sperma ketemu, itu ada energi, Pak. Energi itu rezeki. Belum jadi apa-apa kita. Semuanya sempurna setiap saat. Terbentuk tubuh kita. Nggak kepikir oleh ibu dan bapak gimana ngebentuk makhluk di rahim. Siapa yang ngatur seperti ini ya? Allah. Ibu tanpa mengurangi rasa hormat makan sembarangan, jengkol, pete. Untung diproses tidak jadi jengkol di kepala. Coba bersih jengkol, kurang wibawa. Diatur sedemikian rupa, bro, nangis. Bayi manusia primata terlemah, monyet lahir tidak lama jalan dia. Kuda bruk dari atas jalan. Kita 10 bulan baru bisa jalan. Makanya kalau ada yang nyebut monyet lu, ingat dia lebih cepat jalan dari kita. Waktu bayi, rezeki ada tidak? Semua jawab, ada tidak? Cukup tidak? Mana yang hebat? Bayi cari rezeki atau rezeki yang ngedatengin bayi? Langsung Allah siapkan air susu ibu. Dari air susu membesar gigi, tulang, tumbuh kita, Pak. Dari air susu, hanya air. Tapi ada ibu-ibu yang tidak mengeluarkan air susu. Bagaimana nasib anaknya? Jawab hadirin, jangan bengong. Mati tidak? Kenapa itu anak tidak mati? Padahal ibu tidak mengeluarkan air susu. Gimana? Sapi yang mengeluarkan, benar? Mana yang ngedatengin? Bayi ngedatengin sapi atau sapi ngedatengin bayi? Yang benar mikirnya hadirin. Mana ada sapi di rumah, Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu bukan susunya, air susunya. Oh, ngapain nyusu ke sapi? Bayinya di Aceh, sapinya di Australia, demi Allah sampai ke sini. Demikian rezeki itu. Lebih hebat rezeki ngejar kita daripada kita ngejar rezeki. Saya 63 tahun hidup. Ini air tiap hari datang ke dekat saya. Belum pernah tahu mata airnya di mana. Enggak pernah nimba airnya. Ini steril. Ini pH-nya 7. Enggak ngerti saya bikin pH 7. Demi Allah datang tiap hari. Tuh, jangan takut. Jangan takut tidak punya rezeki. Takut tidak punya keyakinan Allah pemberi rezeki. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak berkah rezekinya gara-gara niat dan caranya salah. Kalau jujur ketemu kok dengan rezeki kita, maling ada rezekinya, ketemu juga dengan rezekinya, tapi haram. Lurus-lurus aja, ketemu kok, sama kok. Yang ngasih rezeki ke maling adalah Allah, yang ngasih rezeki ke orang soleh juga Allah. Cuman maling, dia niatnya maling, caranya maling, dikasih oleh Allah, haram. Kalau tidak ada rezekinya,
Tanya polisi, ada kan maling yang gagal Pak? Nggak ada rezekinya, tapi rezekinya benyut ya kan? Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur kalau udah dikasih. Berapa banyak yang dikasih rezeki tapi menderita gara-gara tidak tahu syukur. Dia terus kayak minum air laut, haus, padahal udah lebih dari cukup. Tidak tahu syukur, disiksa oleh rezekinya. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar ketika Allah menyempitkan. Sesuka Allah. Kalau Allah mau ngasih pahala sabar, rezeki disempitkan, jalanin aja. Lihat kemarin COVID, dari manji makan gaji, nggak ada gaji, jadi mantap makan tabungan. Tabungan juga Allah yang menyediakan. Tabungan habis, manset, makan aset, jual sepeda, jual jaket, jual helm. Aset habis, matang, makan utang. Kalau belum waktunya mati, pasti ada yang ngutangin. Kopi tidak ada, hidup lagi, benar? Tenang saja. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho kalau rezekinya diambil. Sesuka Allah. Belajar dari tukang parkir, banyak mobil tidak sombong, ganti-ganti tidak ujub, diambil sampai habis, tidak sakit hati tukang parkir. Kenapa? Kenapa tukang parkir tidak sedih mobilnya diambil? Karena cuma titipan. Rileks saja hidup ini, ya kan? Tuh, itu namanya zikir. Jadi zikir bukan semata disebut nama Allah, tapi keyakinan. Tenang, jangan ribet dengan rezeki orang, ya. Tetangga beli motor, ya terserah Allah. Kenapa tetangga dikasih motor, bapak yang stres? Tetangga naik haji, ibu naik tensi, apa-apaan? Sesuka Allah. Allah mau ngasih apa saja ke tetangga kita, kenapa kita ribet? Jadi kita harus bagaimana? Doakan supaya pemberian Allah itu berkah. Tenang. Ini tetangga punya ini, doakan supaya berkah. Tetangga jadi ini naik pangkatnya, doakan supaya berkah. Tetangga anaknya jadi hafiz, doakan. Kalau kita pengen, tinggal minta ke Allah. Yang ngasih dia adalah Allah, tinggal minta. Ya Allah, tetangga saya punya rumah bagus, saya juga pengen ya Allah. Tapi kalau bikin selamat, kalau enggak yang cocok aja. Karena bagus buat beliau, belum tentu bagus buat kita. Belum tentu kuat di akhirat nanti. Jelas? Gak usah ribet tentang dunia, kalem aja. Gak usah kasak kusuk, gak usah pakai licik. Sama kok yang ngasihnya juga Allah. Bayangkan Pak, kalau para tokoh, para pejabat, para pedagang keyakinannya seperti ini, gak ada tuh korupsi, gak ada licik-licikan. Orang-orang licik itu pasti kurang iman, pasti itu Pak. Mudah-mudahan kapanpun malaikat maut menjemput, Allah mengaruniakan husnul khotimah. Terima kasih, semoga Aceh ini benar-benar menjadi bukti indahnya Islam yang menjadi cahaya bagi negeri kita, cahaya bagi umat manusia. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.